Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudara dalam keadaan damai sejahtera. Hari ini saya akan memberikan tema kepada kita, akar pahit yang tidak diselesaikan akan memahitkan seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kita membuka ayat Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan akar? Akar adalah sumber nutrisi bagi sebuah tumbuhan. Akar adalah fungsinya untuk menyalurkan nutrisi dan air untuk menyuburkan tumbuhan yang ada di atas tanah. Dan akar itu letaknya di bawah tanah dan sama sekali tidak terlihat. Namun akar itu adalah sumber makanan bagi seluruh tanaman yang ada di atas tanah. Demikian juga kepahitan yang disimpan di dalam hati. Kepahitan itu walaupun tidak terlihat di dalam hati kita, namun berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita. Saudaraku, apa saja contoh kepahitan yang disimpan di dalam hati? Ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelecehan seks pada masa anak-anak, kekerasan dalam rumah tangga, pengkhianatan, pembunuhan, kekerasan-kekerasan yang dialami pada masa ketika kita masih kecil atau masa kanak-kanak kita, itu berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita setelah kita dewasa. Kemudian percabulan, pelecehan yang kita alami, pengkhianatan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan bagi mental kita secara fisik maupun secara mental keberanian kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlakuan yang tidak adil yang kita terima membuat akar pahit di dalam hati kita jika tidak diselesaikan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pentingnya menjaga hati kita, agar kita tidak menyimpan akar yang pahit, tidak menyimpan kepahitan dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, dari kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang kadang tidak pernah kita rencanakan, namun dapat dan bisa saja kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak pernah merencanakannya, kita tidak pernah menginginkannya ataupun mengharapkannya, namun segala kejadian itu bisa saja dapat kita alami, siapapun kita yang ada di dunia ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, waspada dengan penuh kehati-hatian, karena pancaran kehidupan kita itu terlihat dari dalam hati kita. Hati yang menyimpan kesedihan, maka pancaran kehidupannya adalah pancaran kehidupan yang menyedihkan, penuh penderitaan. Jika hati kita memancarkan damai sejahtera, maka orang-orang di sekeliling kita akan merasakan pancaran damai sejahtera dari dalam hati kita. Namun jika kita menyimpan akar pahit di dalam hati kita, maka seluruh kehidupan kita akan terlihat pahit di hadapan orang. Ucapan kita memahitkan hati orang lain. Sikap kita membuat orang lain kecewa dan mengalami kepahitan juga terhadap diri kita.
perkataan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, sikap kita, tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil berpengaruh dengan apa yang tersimpan di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya akan bacakan kepada kita. Dalam Lukas pasal 6 ayat 45 demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita pasti sewaktu-waktu akan kita keluarkan dan akan berdampak bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan bagi orang-orang terdekat kita juga berpengaruh bagi masa depan kita. Pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan agar kita tidak menyimpan akar yang pahit dari segala kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap saat ada saja yang akan memahitkan hidup kita jika kita tidak mewaspadainya. Saudaraku, firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi dikatakan bahwa ada dua dampak dari akar pahit. Yang pertama yaitu menimbulkan kerusuhan. Semua kejahatan pasti menimbulkan kerusuhan. Jika ditelusuri, semua pelaku kejahatan memiliki alasan mengapa mereka melakukan kejahatan tersebut. Orang yang mengalami pelecehan seks, jika dia tidak menyelesaikannya, maka dia akan sewaktu-waktu melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah dia alami, namun tidak segera diselesaikannya. Orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melihat orang tuanya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka satu waktu kemudian dia pun akan mencontohkan hal yang sama yang pernah dia lihat dan dia alami. Orang yang mengalami penyiksaan, jika hatinya tidak segera diselesaikan dari akar pahit, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Sesakit yang dia alami, dia juga akan melakukannya kepada orang lain, bahkan orang terdekat dan orang sekitarnya. Akar pahit itu tersimpan di dalam hati. Memang tidak terlihat di permukaan, namun akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita jika kita tidak segera menyelesaikannya. Akar pahit itu mempengaruhi seluruh tingkah laku dan keputusan untuk terlibat dalam semua jenis kejahatan. Mencemarkan banyak orang. Poin yang kedua yaitu mencemarkan banyak orang. Dampak dari akar pahit yang tidak kita selesaikan, mencemarkan banyak orang. Orang lain akan terpengaruh olehnya. Orang lain akan tersakiti olehnya. Orang lain akan tertular olehnya. Dan karakter orang lain akan dirusakkan olehnya. Dan kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama yang kita lakukan terhadap orang tersebut. Mencemarkan banyak orang. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jika kita ingin menjaga hati kita dari akar pahit, sebelum kita mengalami akar pahit dari segala sesuatu kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ataupun ketika saudara
mengalami akar pahit itu sendiri. Dan saat ini saudara menyadarinya bahwa ada suatu kepahitan, akar pahit yang belum diselesaikan dari dalam diri saudara. Firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalimat ini merupakan sebuah kalimat larangan agar kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia itu adalah anugerah, hadiah. Hanya karena kemurahan hati Allah, pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak layak menerimanya. Di dalam perjanjian baru kasih karunia itu berhubungan dengan keselamatan. Saudaraku, keselamatan itu bukan kita peroleh karena usaha kita. Bukan kita peroleh karena prestasi kita yang diakui oleh dunia. Keselamatan itu bukan kita peroleh karena kerja keras kita. Dan keselamatan itu bukan karena saudara telah sempurna berbuat baik. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, saya akan bacakan kepada kita semua. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang tidak pernah melakukan dosa. Dosa Adam dan Hawa telah menjalar kepada semua manusia di muka bumi ini. Sehingga setiap kali kita ingin berusaha untuk sempurna, setiap kali juga kita selalu melakukan pelanggaran. Saudaraku, Allah memberikan keselamatan itu melalui anaknya Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya. Sehingga kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan itu kepada kita hanya karena iman percaya kita. Hanya karena pemberiannya, hanya karena belas kasihannya kepada kita. Sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu. Oleh sebab itu, agar jangan timbul akar yang pahit, kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus tahu bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Jika saudara mengalami akar pahit dari orang lain, saudara harus menyadari bahwa kita tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga orang yang menyakiti saudara, saudara bisa mengampuninya. Sebab saudara tahu bahwa kasih karunia Allah lah yang membenarkan kita, bukan karena perbuatan kita. Dan kita tidak layak menerima kasih karunia Allah itu karena semua orang telah berbuat dosa. Keselamatan itu pemberian karena percaya. Keselamatan yang Tuhan berikan itu pemberian karena iman, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita berbuat baik karena kita percaya kepada Tuhan dan kita mengikuti teladan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya, artinya dia belum percaya sebenarnya.
Orang yang percaya berarti seluruh kehidupan yang dia percayai itu juga akan diikuti oleh siapa yang mempercayainya. Kalau saudara-saudara katakan percaya kepada Tuhan Yesus, saudara wajib hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita diampuni oleh Tuhan bukan karena kita sudah 100% benar dalam hidup kita. Oleh sebab itu doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan, sudah mengampuni kita, bukan karena kita berbuat baik 100%. Kita juga wajib mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kita. Dan juga yang pernah membuat kepahitan dalam hidup kita. Kita wajib mengampuninya. Karena Tuhan juga mengampuni kita. Bukan karena kita telah hidup benar 100%. Banyak sekali kita mendukakan hati Tuhan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan kita membuat Tuhan itu sedih, saudaraku. Tetapi hari ini, jika kita diampuni oleh Tuhan, karena kita meminta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan menganugerahkan pengampunan, itu karena kemurahannya belaka, itu karena belas kasihannya, bukan karena perbuatan baik kita. Di dalam kasih karunia ada kasih Allah yang tidak terbatas. Karena kasih Allah yang tidak terbatas itu, kita juga wajib mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Dan kita wajib mengasihi sesama kita manusia. Dan firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Saudaraku, pernyataan ini adalah pernyataan Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Pernyataan ini adalah pernyataan yang bermakna sangat dalam, sangat besar bagi kita. Sangat sulit dilakukan, bukan? Mengasihi musuh itu sangat sulit. Tetapi jika kita tahu kasih karunia Allah yang besar itu, yang telah mengampuni segala dosa kita, maka kita juga wajib mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jika kamu hanya memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa lebihnya kita? Jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang ramah kepada kita, jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang suka menolong kita, apakah kelebihan kita dengan orang lain? Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 19. Saya bacakan kepada kita. Roma pasal 12 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jika saudara disakiti, saudara menyimpan akar yang pahit, saudara dendam, saudara benci, saudara mengharapkan orang yang menyakiti hati saudara itu mendapat balasan yang setimpal. Hari ini firman Tuhan, bertobatlah. Sebab Yesus katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Jika saudara ingin orang itu ditegur oleh Tuhan, jangan saudara menuntut pembalasan. Sebab pembalasan, hukuman itu bukan urusan kita. Kita tidak punya hak untuk menghukum sesama kita manusia. Kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan orang lain kepada kita. Karena kita adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan.
Tetapi firman Tuhan katakan, berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jika orang yang menyakiti kita berkali-kali itu harus mengalami sesuatu balasan yang setimpal menurut kita, janganlah kita yang menentukan, saudaraku, sebab kita sama sekali tidak punya hak. Berikan tempat kepada Tuhan untuk bekerja apa yang harus Tuhan lakukan terhadap orang yang menyakiti hati saudara. Tetapi diri kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Dan kita harus mengasihi musuh kita. Dan berdoa bagi yang menganiaya kita. Ibrani pasal 12 ayat 1b sampai ayat 2 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Beban dosa itu harus kita tanggalkan. Walaupun orang lain yang melakukan dosa dan hal itu menyakiti hati kita, tetapi kita pun sudah terikut dengan dosa orang tersebut. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita sakit hati. Tuhan tidak mengizinkan akar pahit berdiam di dalam hati kita, tersimpan dan akhirnya meluap, melukai orang-orang di sekeliling kita. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Orang yang ditekan akan menekan orang lain. Orang yang menyimpan penderitaan akan membuat orang lain menderita. Akar pahit tersimpan jauh di bawah permukaan hati kita, tetapi menjadi sumber pancaran bagi seluruh kehidupan kita. Saudaraku, akar pahit yang tidak diselesaikan akan memahitkan seluruh kehidupan kita. Tanggalkanlah beban dosa yang begitu merintangi kita, dan kita berlomba dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Bebaskan hati saudara dari akar pahit. Hanya satu kuncinya, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita. Jika kita pun tidak dapat berbuat baik 100%, berarti orang yang pernah menyakiti kita juga harus kita ampuni. Karena dia juga sama dengan kita, sama-sama manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput dari dosa. Jangan pikirkan orang yang melakukan dosa, biarkan itu adalah urusan Tuhan. Tetapi pikirkanlah hati saudara. Saudara harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan kita. Terima kasih saudaraku. Saya akan mendoakan saudara, siapapun saudara yang ikut berpartisipasi dalam penyampaian firman Tuhan ini. Bagikan kepada siapa saja. Dengan membagikannya, saudara sudah ikut melaksanakan amanat agung Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Salam sehat. Salam damai sejahtera, salam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.